Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama satukan hati kita, satukan pikiran kita, arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Kita berdiri, Bapak, Ibu, dan Saudara berdiri untuk menghormati Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, keberhasilan kami di tengah-tengah ibadah ini bukan karena kuat gagah dan hebat kami. Tetapi sungguh Tuhan yang ada dan campur tangan di dalamnya. Dan di pertengahan ibadah ini kami sudah sangat bersyukur Tuhan. Karena ada pujian, ada penyembahan, ada sedikit nasihat dan peringatan dari gembala untuk kusyuk, untuk sungguh-sungguh beribadah mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagian kecil. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Hamba terima urapan-Mu Tuhan. Hamba terima kuasa-Mu Tuhan. Dan dalam beberapa menit hamba berbicara biarlah bukan kuat gagah dan hebatnya manusia, bukan karena kefasihan manusia berbicara, tetapi Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, menuntun, membimbing, sehingga isi hati Tuhan boleh disampaikan kepada seluruh jemaat. Dan mereka hadir dan mereka boleh pulang mendapatkan berkat bukan dari hamba Tuhan, tetapi mereka mendapatkan berkat langsung dari Tuhan. Apalah artinya hamba-Mu ini? Hamba hanya sekedar alat, hamba hanya sekedar juru bicara-Mu Tuhan. Oleh karena itu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang penuh kemuliaan itu, sehingga kemuliaan Allah boleh terpancar di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ditanya, apalagi pertanyaan itu ada di dalam gereja, dan saudara memposisikan saudara adalah orang-orang percaya, kemudian saudara mengacu kepada firman Tuhan, maka pertanyaan, apakah saudara yakin bahwa kalau saudara mati, saudara masuk surga? Saudara yakin enggak? Yakin. Yakin ya? Ya harus yakin. Tapi saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan bukanlah kebenaran. Jadi kebenaran Waiting for adalah connection. realitas. Keyakinan adalah satu kepercayaan diri kita. Aku orang Kristen, kalau aku mati, aku pasti, kita seringkali menggunakan kata pasti masuk surga. Itu keyakinan yang sah-sah saja. Tapi setelah kematian, apakah saudara ada di sorga atau ada di neraka, itulah kebenaran, realitas. Jadi realitas itu tidak sama dengan keyakinan. Karena Alkitab mengatakan tidak semua orang Kristen mati masuk sorga. Ya, itu tidak ada kaitannya dengan label, tidak ada kaitannya dengan label kekristenan. Tetapi kita masuk sorga oleh karena percayanya kita. Percaya itu menjadi relatif. Kalau ke gereja dan hadir di dalam gereja, ini tidak relatif. Saudara nyata, saudara real, saudara duduk, saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara mengerti, saudara manggut-manggut.
Tetapi saya mau tekankan satu hal ya, keyakinan saudara bahwa saudara masuk surga berdasarkan kebenaran ini, itu bukanlah kebenaran kalau saudara belum mati. Ya, karena kebenaran itu hanyalah sekedar apa yang ada di dalam Alkitab, tetapi dalam konteks realita kebenaran itu adalah setelah kita ada di sana. Itu kepastian. Kebenaran adalah realita. Keyakinan adalah kepercayaan diri bahwa kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Bapak Ibu dan Saudara, ada orang bertanya kepada saya, apakah mungkin orang Kristen masuk surga? Apakah mungkin orang Kristen masuk neraka? Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Jadi yang sudah pasti masuk neraka adalah orang yang di luar Kristen. Itu sudah pasti masuk neraka. Sudah pasti. Tetapi kalau orang Kristen, ya, bukan pasti masuk neraka, tetapi ada kemungkinan kita masuk neraka. Tergantung Tuhan melihat kita ini orang Kristen atau Kristen-Kristenan. Amin. Ada satu lagu mengatakan begini, perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Perkarakan diri kita. Ya, keyakinan boleh menjadi hal yang ada dalam hatimu. Tapi realita kehidupanmu, apakah kamu betul-betul Kristen, bukan di mata manusia, di mata Tuhan. Itu adalah kepastian yang akan terjadi sesudah kematian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesanalah kita pulang bersama. Itu keyakinan kita. Tetapi dalam realitanya orang Farisi, hukum ahli hukum Taurat, nabi palsu itu Kristen. Kebenaran di sini mengatakan mereka masuk neraka. Apakah Allah begitu kejam sehingga tidak bisa mencegah kita untuk ada di dalam derita abadi? Derita abadi. Kalau derita di dunia sifatnya sementara, makanya ada lagu yang mengatakan badai pasti berlalu. Di dunia ini tidak ada penderitaan yang abadi. Kematian yang membuat saudara ada di neraka itu adalah derita abadi. Dan bukankah Tuhan itu maha kuasa? Bisa mengambil alih untuk kita tidak masuk neraka. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Karena itu adalah pilihan saudara. Maunya Tuhan saudara semuanya masuk surga. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Di mana? 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Kalau nanti saya baca, lebih baik saudara lihat langsung saja tulisannya. Jadi lebih kuat, lebih kuat. Pesan Tuhan lebih kuat.
2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Ya dibacain boleh yang keras ya Bu ya. Amin ya. Coba 1 Timotius pasal 2 ayat 3 4 sama. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Ya, bacakan. Ya, ya. Amin. Bapak Ibu di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 4 ada kata berkenan ya. Kalau Anda menghadapi satu penderitaan itu bagian dari hal yang Tuhan izinkan untuk kamu menerima itu sebagai rasa syukur. Nah, itu berarti kamu ada di dalam bagian eh, anugerah Allah. Jadi kamu bukan hanya mau menerima yang baik-baik saja. Itu yang berkenan. Bagian yang tadi 1 Timotius pasal 2 3 4 juga dikatakan itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi orang Kristen itu ya ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Itu pasti Bapak Ibu. Sekarang kita coba lihat Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3. Nanti kita akan masuk lebih dalam terhadap eh, sebuah kemungkinan. Ya, sebuah kemungkinan orang percaya masuk neraka. Jadi di dalam gereja Bluetooth seringkali connected. diajarkan tentang anugerah, ya, tentang anugerah. Tetapi tidak seimbang dengan kemungkinan bahwa kita itu tidak menerima anugerah. Oleh karena kita sendiri yang tidak melakukan kekristenan kita dengan benar. Bukan salahnya Tuhan. Ya. Nah sehingga di banyak gereja mengajarkan yang berlebihan tentang anugerah. Ya, yaitu namanya hyper grace. Anugerah yang berlebihan. Coba Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal ya. Saudara berhenti dulu ya. Kalau Tuhan katakan inilah hidup yang kekal, berarti ada satu kondisi yang kita bisa dapatkan. Bukan karena saudara Kristen. Kondisinya bukan karena saudara Kristen. Tetapi kondisinya adalah inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Saudara mengenal Tuhan. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara, kata kuncinya hidup yang kekal adalah saudara mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya juru selamat. Pak Pendeta, saya mah sudah tahu dari kecil, dari remaja saya sudah tahu. Saudara, ada perbedaan yang begitu besar antara mengetahui dan mengenal. Jadi kalau saudara hanya mengetahui tapi saudara merasa saudara mengenal, saudara mati. Ya, ketemu Tuhan. Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Karena mengenal itu harus dalam bentuk yang konkret, nyata. Jadi orang ke gereja bisa jadi hanya satu pengetahuan bahwa saya orang Kristen dan ini turunan dari orang tua saya. Dan kalau orang Kristen beribadah tidak di hari Senin, tidak di hari Selasa, tidak di hari Jumat, hari Minggu. Jadi aku pergi ke gereja. Bukan karena pengenalannya akan Tuhan.
tetapi karena aku beragama Kristen. Saudara, kalau saudara mengetahui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah Kristen, agama Kristen. Saudara tahu. Makanya saudara ada di sana. Tapi mengenal itu bukan sekedar ada di dalam pengetahuan. Tetapi mengenal itu harus masuk ke dalam realitas. Realitas hubungan dan interaksi pribadi dengan Tuhan, berkomunikasi, semakin hari mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Bukan mengetahui lebih banyak tentang firman Tuhan. Kalau kita mengenal artinya kita punya hubungan. Itu dulu nomor satu. Kita punya hubungan. Kalau saya dengan Jokowi tidak punya hubungan. Tapi saya dengan Pak Darius ada hubungan. Saya mengenal dia. Bukan sekedar mengetahui. Tapi saya mengenal dia. Semakin saya berinteraksi dengan Pak Darius semakin tahu siapa saya. Dan saya semakin tahu siapa itu Pak Darius. Semakin tahu. Itu namanya hubungan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu orang Kristen, keselamatannya sangat tergantung kepada hubunganmu secara pribadi kepada Tuhan. Sehingga engkau benar-benar dikenal oleh Tuhan. Berikan banyak waktu untuk datang bukan ke gereja. Ke gereja itu hanya aksesoris. Tetapi core-nya, intinya adalah Yesus. Sehingga gereja ini menjadi menarik ketika selalu menyempurnakan kata Yesus itu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu core-nya. Kerajinanmu ke gereja itu tidak menggambarkan core-mu. Tidak menggambarkan keintimanmu dengan Tuhan. Kalau cuma dibangun di dalam gereja, maaf kata Bapak Ibu. Oh Tuhan itu tidak maha tahu. Tuhan hanya sama seperti kita hanya melihat luaran. Oh dia luarannya rajin ke gereja. Ya sudahlah dia mati, dia masuk surga. Padahal yang terpenting dari semua yang diinginkan oleh Tuhan dalam konteks pengharapan. Kalau aku mati, aku masuk surga. Itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Berapa banyak kamu berikan waktumu untuk kehidupan doa yang dalam. Berapa banyak kau berikan waktumu untuk sungguh-sungguh bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sebetulnya Tuhan sedang menunggu-nunggu itu. Tuhan tidak ada di gereja. Tapi Tuhan punya hubungan pribadi dengan saudara. Ia sedang menanti-nantikan saudara bukan dalam bentuk komunitas. Dia menanti-nantikan saudara dalam bentuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen sangat bergairah mempelajari pengetahuan tentang Alkitab. Tetapi hubungan dengan Tuhan tidak semakin meningkat, tapi semakin menurun. Karena dia menjadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang tahu banyak tentang firman Tuhan dan secara kedagingan kemudian kita merasa tanda kutip. Aku lebih tahu dari kamu. Sehingga timbul satu kesombongan. Dan kesombongan itu tidak mungkin membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan sangat tergantung pengenalan kita kepada Tuhan. Semakin kita kenal dia, semakin kita akan berhubungan dengan dia. Banyak orang Kristen hanya sekedar aku tahu banyak tentang Alkitab. Karena aku belajar tentang Alkitab. Dan hari ini banyak perdebatan-perdebatan yang tidak ada kaitannya dengan kekekalan. Tetapi mereka berdebat ada kaitannya dengan pengetahuan. You tahu nggak? You diselamatkan oleh karena penebusan Allah. You tahu nggak? Bukan cuma penebusan Allah. You juga harus dilahirkan baru. Nah kalau cuma begitu kamu diselamatkan, ayat ini
sebaiknya saudara abaikan saja. Inilah hidup kekal, bukan karena engkau tahu banyak tentang Tuhan. Tetapi engkau mengenal Allah yang benar, Yesus Kristus yang telah diutus oleh Tuhan. Mengenal lebih dalam. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau frekuensi pertemuanmu dengan seseorang jarang. Kemudian saudara mengatakan, oh saya kenal baik sama dia. Bohong. Kalau hari ini saudara mengatakan, oh Pak Pendeta, ayat ini udah cocok dengan saya. Saya mengenal dia. Iblis langsung berbisik. Betul, kamu mengenal dia. Padahal iblis tahu, kamu hanya sekedar mengetahui dia banyak. Kamu mengetahui dia banyak. Tapi kamu tidak punya keintiman yang besar dengan yang bersangkutan. Kalau saudara kenal Tuhan. John Calvin mengatakan begini Bapak Ibu. John Calvin itu tokoh reformasi Kristen. The true wisdom. The true wisdom. Artinya apa? Kebijaksanaan yang sejati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Just only two things. Hanya ada dua hal. Hanya ada dua hal. Itu bukan saya yang mengatakan kepada saudara, tetapi seorang John Calvin yang kemudian di sekolah-sekolah teologi ya, kita mempelajari keilmuan dari dia yang disebut Calvinisme. Jadi ini orang sangat luar biasa. Dia menyimpulkan bahwa seluruh Alkitab ini adalah the true wisdom. Isinya begitu banyak, dia meringkas menjadi two things. Just only two things. The first one, yang pertama. Kalau cuma 2 hari ini, mestinya saudara tidak akan pernah lupa sampai hari kematian itu datang. Oh, the true wisdom. Oh, Alkitab ini hanya berbicara tentang 2 hal. The first one, the knowledge of God. Jadi kamu tahu benar-benar siapa Tuhan. Bukan pengetahuan biasa, tapi betul-betul tahu dan betul-betul kenal dia. Yang kedua, the knowledge of you. Kalau saudara sadar siapa saya dan siapa Tuhan, maka saudara gak bisa berdiri seperti ini. Saudara akan tersungkur di hadapan Tuhan. Dan saudara akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah orang yang betul-betul berhubungan intim dengan Tuhan. Dia mengenal benar-benar siapa Tuhan. Hari ini seberapa engkau kenal Tuhan? Itu Tuhan lihat ada di hatimu. Ada di hatimu. Orang bisa ke gereja. Orang bisa ke gereja dan sangat rajin. Tanpa hubungan dengan Tuhan yang baik, dia bukan orang Kristen di mata Tuhan. Bukan orang Kristen di mata Tuhan. Tapi dia Kristen di mata kita. Orang yang bersenang sekali mempelajari Alkitab tanpa hidupnya berubah secara signifikan, dia adalah orang Kristen yang baik. Karena orang Kristen yang baik, you baca firman. Ya. Tapi tanpa hubunganmu yang baik dengan Tuhan, di mata Tuhan, kamu bukan Kristen. Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta bisa mempertanggungjawabkan statement itu? Kristen itu artinya Bapak Ibu, bukan aktivitas. Kristen itu artinya bukan ritual-ritual agama. Jauh daripada itu. Kristen artinya Christ dan hidup di dalam Kristus. Kristus di dalam kita.
Kita dihidupi oleh Kristus. Sedemikian rupa. Sehingga inti daripada kekristenan ada di dalam Kolose pasal 2 ayat 20. Coba kita lihat Kolose pasal 2 ayat 20. Kolose pasal 2 ayat 20. Nah, ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Ke gereja tidak salah. Tapi yang penting adalah kamu sudah mati. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, itulah kekristenan. Jadi kekristenan itu bicara kesejahteraan kekristenan di hadapan Tuhan adalah kamu merasa aku sudah mati. Yang hidup di dalamku adalah Kristus. Kristus yang hidup di dalamku. Nah, bagaimana itu diterjemahkan? Ya dengan sangat mudah saudara bisa menerjemahkan, artinya ini bicara tentang the close relationship. Satu hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Di dalam ruang-ruang pribadimu. Maka perubahan akan segera nyata dalam hidup. Tiba-tiba engkau bisa mendapatkan satu pekerjaan, engkau mendapatkan sesuatu yang tidak engkau harapkan, perubahanmu akan menjadi nyata, tadinya engkau pemarah, kemudian menjadi sabar, dan lain sebagainya. Di sanalah engkau dapatkan. Bukan di dalam ritual agama, tetapi di dalam Kristus. Amin. Kenapa orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang pengetahuannya begitu banyak, mereka masuk neraka, Bapak Ibu. Mereka orang Kristen. Mereka masuk neraka. Ya, coba kita lihat dah di dalam Matius pasal 23, 27, 28. Matius pasal 23, 27, 28. Matius pasal 23. Ya, pasal 3, 23 enggak ada. Ya, Matius pasal 23. Pasal, ya Matius pasal 23. 27, 28. Saudara, celakalah kamu ya. Celakalah kamu. Walaupun kamu rajin ke gereja. Celakalah kamu. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pak, ini kan ditujukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nanti dulu. Ini tidak ditujukan ke mereka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Orang kan memang suka menampilkan hal yang baik. Sehingga ketika orang bertengkar di luar gereja, mendekati gereja, mereka bersepakat untuk melakukan kepalsuan, kemunafikan. Udah jangan ribut dulu istriku, istrinya bilang udah jangan ribut dulu suamiku, kita udah deket sama gereja. Shalom, 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 tidak ada yang tahu. Kepalsuan itu kerap kali dibangun oleh orang yang beragama tapi tidak berhubungan baik dengan Tuhan. Kalau orang berhubungan dengan baik dengan Tuhan, dia tidak bisa jadi palsu. Dia tidak bisa jadi palsu. Jadi orang Farisi ini adalah orang yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Demikian jugalah kamu. Kalau yang pertama kamunya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu. Kalau kamu ada dalam posisi seperti ini. Hanya luarannya yang nampaknya luar biasa. Dari jemaat.
jadi panatua. Dari panatua jadi song leader. Dari song leader jadi pendeta pembantu. Jadi pendeta muda. Saudara-saudaranya mengatakan, wah hebat dia. Dulu dia jemaat, tapi sekarang dia pendeta. Tidak ada urusan dengan kekekalan. Kalau kependetaan memberikan jaminan kekekalan, maaf kata ya. Hari ini rasanya di ruangan ini yang paling tenang saya sama Pak Darius. Saudara belum tenang. Saudara belum jadi pendeta. Amin. Tapi Alkitab mengatakan lain. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjana. Pak Pendeta itu bukan saya Pak. Itu orang di luar sana. Semoga begitu. Semoga begitu. Itu orang di luar sana. Jadi ayat ini ternyata bukan untuk saudara. Ayat ini untuk orang di luar sana. Ya, yang di dalamnya penuh dengan kemunafikan. Kemunafikan itu palsu Bapak Ibu. Kepalsuan itu diketahui oleh Tuhan. Dan kepalsuan itu sangat menyakitkan Tuhan. Misalkan, Tuhan aku mengasihimu. Hati-hati kamu ngomong begitu. Langsung Tuhan selidiki hatimu. Benarkah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengatakan Tuhan aku mengasihimu. Tuhan tahu engkau sedang berdusta. Manusia tidak tahu. Hati-hati. Ini banyak dikerjakan oleh kita tanda kutip karena kita terjebak dengan formalitas keagamaan. Seorang pendeta naik ke atas mimbar dan berkata, jemaat saya mengasihi Anda. Tuhan tahu. Istrinya aja dia nggak mengasihi. Tetangganya yang dekat saja, sahabatnya yang begitu dekat saja belum tentu dia mengasihi itu. Kok dengan gagahnya pendeta bisa ngomong begitu? Jemaat Tuhan, saya mengasihi jemaat. Kalau itu betul-betul ya, hatimu mengasihi jemaat. Bagi Tuhan, inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal. Tapi kalau ini bentuk kepalsuan, ingat kata-kata Alkitab. Ya, Alkitab katakan, salah katakan salah, benar katakan benar, selebihnya dari si saudara sedang memberitakan firman Tuhan di atas prinsip kejahatan, kepalsuan. Dan itu Tuhan sungguh marah. Sungguh marah. Pak Pendeta tahu dari mana? Seorang seperti saya saja agak sulit mengatakan celakalah kamu. Saya ini orang tidak baik. Tapi mengatakan celakalah kamu itu terlalu kasar Bapak. Jadi kalau Tuhan sampai mengatakan celakalah kamu karena dia menemukan ada banyak orang-orang Kristen ada di dalam kepalsuan. Begitu ditunggu di kamarnya 1 hari berapa lama. Kamu di gereja bisa 1,5 jam. Berapa lama kamu bisa berhubungan sama Tuhan. Bahkan bukan cuma celaka Bapak Ibu. Di mata Tuhan saudara punya satu posisi yang sangat mengerikan. Coba Matius pasal 33, pasal 33. Pasal 23 ayat 33. Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Sampai ada tanda kutipnya. Kalau kamu munafik. Pak, kayaknya ini bukan buat saya loh Pak. Saya ini bukan orang munafik Pak. Saya orang yang sangat tulus. Syukur ini bukan buat kamu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Pakai tanda seru. Tahu saudara tahu tanda seru di dalam konteks tata bahasa yang baik? Itu adanya, itu artinya ini adalah more attention. More attention. Artinya ini itu bisa digaris stabilo. Kamu harus kasih perhatian yang lebih kepada pernyataan ini. Bagaimanakah kamu mungkin dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka?
orang-orang Kristen. Boleh saja engkau mengatakan hari ini, Pak, dengan iman saya percaya kalau hari ini aku mati, hari ini, detik ini, menit ini, jam ini, atau nanti malam aku mati, aku pasti masuk surga. Tidak ada yang salah. Dengan keyakinan itu tidak ada yang salah. Karena saudara sedang berdiri di atas keyakinan. Tapi kalau saudara berdiri di atas kebenaran, keyakinan itu bisa tidak menjadi kenyataan. Karena cara hidupmu tidak menggambarkan tentang iman. Pak, karena saya orang beriman, saya mati hari ini, saya percaya, saya masuk surga. Iman tidak begitu. Iman tidak ada kepalsuan. Jadi masuk surga dan masuk neraka Bapak Ibu. Tidak ada urusan apa yang kita lakukan. Tidak ada urusan dengan apa yang kita lakukan. Masuk surga adalah urusan apa yang Tuhan lakukan. Saudara paham? Kalau Tuhan tidak menebus dosamu, maka segala apa yang kamu lakukan tidak akan pernah membawa engkau ke surga. Amin. Jadi kekristenan adalah bukan apa yang engkau lakukan, tetapi apa yang Tuhan lakukan, kamu terima dalam arti itu adalah fakta dan kamu terima. Kalau kamu terima, kamu akan hidup di sana. Kamu akan terima itu sebagai realitas kekristenanmu. Dan kamu tidak akan pernah hidup di dalam kepalsuan. Di dalam kemunafikan. Oleh karenanya tidak heran ketika Matius pasal 7 ayat 23 saya sambungkan lagi karena ini adalah kemunafikan. Dan sangat membahayakan Bapak Ibu. Dia pendeta besar, dia nabi tapi nabi palsu di mata Tuhan. Karena kepalsuannya itu, karena kemunafikannya itu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata mereka itu bukan cuma nabi palsu itu saja. Kepada kita semua. Kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal engkau. Datang pun kamu udah gak pernah ke aku. Bercakap-cakap juga gak pernah sama aku. Mengandalkan dan bersandar kepadamu kamu juga tidak pernah lakukan. Ketika kamu mati kamu kaget. Karena kamu pikir keselamatan itu hanya soal label kekristenan. Oh menjadi orang Kristen kita diselamatkan. Selesai. Tidak. Alkitab mengatakan dengan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu sekali lagi di sana ada tanda seru. Ya, more attention. Perhatikan baik-baik. Tuhan memberikan satu tekanan bahwa aku akan berkata aku tidak pernah mengenal kamu. Kemudian keluar kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh Tuhan. Yang kita kenal lemah lembut. Itu saking kudusnya dia. Kepalsuan itu sangat menajiskan di mata Tuhan. Sehingga di sana Tuhan berkata, enyala engkau. Hai pembuat kejahatan. Ya. Orang di gereja berkhotbah. Ketemu Tuhan. Dikatakan, hai engkau pembuat kejahatan. Loh kejahatannya apa? Kalau pendeta ini berzina. Kalau pendeta ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Kejahatannya ada. Tapi dia tidak lakukan itu. Bahkan dia membuat banyak mujizat. Berarti apa? Kejahatannya adalah kepalsuannya. Tidak ada kemurnian hatinya terhadap Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, kita masuk surga bukan karena perbuatan kita. Tetapi kita masuk surga karena satu ayat ini yang akan mengkaitkan seluruh penjelasan saya. Dan itulah inti daripada keinginan Allah yang paling kuat. Yohanes pasal 3 ayat 16. Inilah kekristenan yang sejati ada di sini Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengirimkan anaknya yang tunggal. Untuk membina satu hubungan dengan barang siapa dia percaya dan mengenal benar-benar. Hubungan itu akan membawa kita kepada
kehidupan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Saya mau tutup. Dan saya tidak menakut-nakuti. Setiap orang Kristen yang meninggal, dia akan dimasukkan ke dalam tanah. Masih bagus ya kita tidak dipocong, Bapak Ibu. Kalau dipocong memang lebih mengerikan. Kita dimasukkan ke dalam peti mati. Kalau orang punya uang sedikit, peti matinya dibuat bagus, Bapak Ibu. Jadi catnya juga pakai duko, kayak mobil itu pakai cat duko. Salibnya dibanyak. Pasturnya datang, pendetanya datang khotbah. Tenang saja Bapak Ibu, yang bersangkutan adalah panatua gereja. Kita harus percaya, dia sudah ada di sorga. Dia sudah ada di sorga. Kita akan bertemu dia di sorga. Itu namanya penghiburan. Jadi tidak boleh kita menyebutkan dia ada di neraka. Penghiburan itu sifatnya menghibur. Apakah benar dia ada di sorga, di neraka? Kita nggak tahu. Yang kita tahu dia orang Kristen, labelnya Kristen. Tapi di mata Tuhan, apakah dia Kristen benaran atau tidak? Kalau Kristen benaran, dia mengenal Tuhannya dan mengikuti Tuhannya dengan baik. Dan ketika orang ini pergi, Bapak Ibu, kebetulan sekali, Alkitab memberikan gambaran, melainkan beroleh yang tadi berarti 36, yang Matius pasal 7 ayat 23. Penyala engkau ya masuk ke dalam neraka. Saudara, kita ini dijauhkan oleh iblis untuk bicara tentang neraka. Tapi kita dinina bobokan oleh firman Tuhan dan iblis masuk. Udah kamu hidup seperti ini saja, standar saja. Kamu bisa masuk surga. Saudara tahu kalau saudara lakukan ini dengan sembarangan. Kasih karunia kamu respon dengan sembarangan. Kemudian dengan pengajaran yang salah. Apa yang terjadi? Saudara bisa loh ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan dan Tuhan gak kenal kamu, kamu masuk neraka. Dan hari ini saya akan tutup dengan satu ayat. Betapa mengerikannya neraka itu Bapak Ibu. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-9. Dua Tesalonika pasal 1 ayat 9 tidak ada? 1 Tesalonika coba. Oh ini bisa. Coba bacakan Pak Bu Hadi. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Ya. Amin. Bayangkan saudara. Mereka itu akan dibinasakan dan sifatnya bukan 100 tahun, sejuta tahun. Tapi selama-lamanya abadi. Saudara akan dijauhkan dari hadirat Allah karena Allah tidak pernah mengenal kamu, karena kamu juga tidak pernah mengenal dia, kamu ada di sana. Pada waktu kamu ada di sana, kamu bisa membayangkan seperti ini Bapak Ibu. Kamu di dunia saja kamu pernah mengalami depresi ya. Depresi itu kalau 5 tahun saja sudah sangat menakutkan. Orang depresi 5 tahun itu sudah sangat menakutkan. Karena orang depresi itu dia antara hidup dan tidak hidup. Jadi seperti zombie, hidup dia. Tapi kehidupannya tidak ada. Orang depresi tidak punya kehidupan. Dia takut, dia menyendiri. Itu satu hal yang kita sangat mudah bayangkan. 5 tahun saja sudah sangat mengerikan. Saudara di neraka bukan cuma sekedar depresi abadi. Saudara akan mengalami depresi yang abadi. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan.
seberapa banyak engkau diajarkan tentang firman Tuhan, tapi tetap engkau harus fokus kepada tujuan kita. Bahwa kita ingin ada di tempat di mana kita berada. Ya. Dan itu tidak hanya sekedar menjalankan ritual keagamaan. Tapi hubungannya adalah relationship. Kamu harus punya hubungan yang dekat kepada Tuhan. Hari ini kerjakan, hari ini lakukan. Besok kamu mati. Ya. Ada satu kepastian bahwa kamu ada di tempat yang kamu mau. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian, saya minta song leader. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Sekali lagi, kasih Allahku. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah oh Tuhan. Sekali lagi bersyukurlah. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang telah hamba sampaikan melalui satu perenungan yang merupakan isi hati Tuhan telah disampaikan, dan kami sungguh berharap Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami, bukan hanya menangkap satu pengetahuan, tapi kami dimampukan untuk segera bertindak melakukan satu dasar hidup yang kekal, yaitu engkau mengenal Allahmu, berhubungan dan berinteraksi serta berkomunikasi dengan Allahmu. Setelah itu baru engkau berangkat ke gereja. Setelah itu engkau baru menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Karena semua yang berbentuk luaran ini tanpa ada hubungan dengan Tuhan hanya akan membawa engkau kepada harapan yang palsu. Jangan-jangan kematian tidak merupakan keberuntungan bagimu. Tapi ketika hari ini engkau ada di tempat ini dan hamba-Mu berbicara atas dasar satu realita firman yang engkau telah dengar, yang engkau telah baca dan engkau telah lihat,
maka pertimbangkan kembali kekristenanmu di mata Allah. Bukan kekristenan pada normalnya orang-orang dunia, tetapi kekristenan sesuai dengan pengharapan Allah. Kalau engkau bilang percaya kepada Allah, maka engkau akan melangkah dan mendekat kepada Allah dan berhubungan dengan Allah. Tapi ketika engkau berkata percaya tetapi engkau tidak kerjakan itu, maka firman Tuhan katakan celakalah engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja, berkati Bapak Gembala dan keluarganya, berkati Pak Hadi dan keluarganya, berkati seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.